Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada siswa-siswi semuanya yang kami banggakan. Di sini kita melanjutkan pertemuan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Dan kemarin kita telah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan telah sampai pada kitab yang kedua, yaitu adalah kitab Zabur. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab yang ketiga, yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini tepatnya pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Adapun jarak turun kitab Injil dengan kitab Zabur itu adalah berjarak 1050 tahun. Itulah jaraknya turun kitab Injil tersebut dengan kitab Zabur. Dalam kitab lain dikatakan kitab Injil diturunkan pada abad pertama tahun Masehi. Kemudian dalam Injil diturunkan di Yerusalem, yaitu Palestina, ya. Injil di dalamnya mengandung bahasa Suryani, yaitu bahasa Palestina. Kitab Injil berisikan tentang petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia, yaitu berupa pengajaran tentang tauhid kepada umat pengikutnya. Tauhid di sini artinya adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi di dalam kitab Injil tersebut itu ajaran yang pertamanya itu adalah tentang tauhid. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian kitab Taurat dan Injil sekarang ini sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Jadi dua kitab, ya, pada saat sekarang ini, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, itu sekarang ini dirubah oleh tangan-tangan manusia. Jadi diganti isinya. Banyak lagi hukum selera, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi kitab Injil tersebut itu sudah tidak beredar lagi di kalangan umat. Kemudian kitab Injil yang sekarang ini memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini sudah banyak dirubah menurut versi penulisnya. Jadi dirubah dengan cerita-cerita oleh selera versi penulisnya. Adapun versi penulis tersebut diantaranya adalah, ya, jenis-jenis Injil yang ditulis oleh penulisnya itu pertama sekali adalah Injil Matius, Injil Markus, kemudian Injil Lukas, kemudian Injil Yahya atau Yohana, dan ada lagi kitab Injil. Yang satu lagi itu adalah Injil versi Barnaba.
itulah ya sejarah singkat dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang ini tidak ada lagi Injil yang asli. Yang beredar di kalangan umat itu adalah Injil yang sudah direvisi menurut versi penulisnya. Kemudian kitab yang keempat yaitu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian diturunkan di kota Makkah dan di kota Madinah. Al-Quran mengandung bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu mengandung bahasa Arab. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu lamanya turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Atau kitab lain dikatakan Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 di tahun Masehi. Adapun wahyu yang pertama turun pada Al-Quran tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq yaitu dengan lafaz yaitu Iqra. Iqra berarti baca. Kemudian Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Sewaktu itu Nabi Muhammad SAW yaitu mengasingkan diri dari kaum kafir Quraisy. Jadi tepatnya pada malam 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan Iqra, bacalah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjawab ummi, dalam artinya adalah Nabi tidak bisa membaca. Kemudian surah yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Yakni pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, yakni tepatnya pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah, yang berbunyi surah Al-Maidah ayat 3 tersebut, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina, yaitu tentang penyempurnaan agama dan syariat. Kemudian Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia, yakni berlakunya sampai akhir zaman. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Pertama adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi umat manusia menjalani kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Jadi bagi manusia-manusia yang
tersesat, silahkanlah bacakan Al-Quran. Yang baca Al-Quran, pahami Al-Quran, insya Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupannya. Kemudian Al-Quran tersebut adalah dinamakan sebagai Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda. Nah, pembeda di sini adalah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan sebagainya. Itulah membedakan. Itulah yang dinamakan dengan Al-Furqan. Kemudian Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Al-Quran adalah sebagai pengobat. Yang pertama sekali adalah pengobat pikiran manusia. Jadi, apabila manusia dalam keadaan pikirannya kacau, maka dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Insya Allah terobati. Jadi Asy-Syifa, Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai pengobat. Kemudian Al-Quran adalah sebagai az-zikir, sebagai peringatan. Jadi dalam Al-Quran tersebut ada peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan kehidupan dunia kita, ya, menuju kehidupan akhirat. Seperti adanya ancaman dan balasan. Jadi orang yang berbuat baik dibalas dengan pahala, orang yang berbuat jahat itu dibalas dengan dosa. Dan dosa tersebut di akhirat nanti kelaknya akan dimasukkan ke dalam gejolak api neraka. Kemudian Al-Quran dinamakan dengan Alkitab, artinya buku, ya. Dinamakan dengan Alkitab. Al-Quran tersebut adalah sebuah kitab yang dibukukan. Jadi Alkitab, ya, yang dibukukan, yang ditulis dan dipelihara dengan sebaik mungkin. Kemudian isi Al-Quran. Al-Quran adalah berisikan pertama tentang akidah atau keimanan. Jadi Al-Quran berisikan tentang akidah, yang mana di dalam Al-Quran tersebut pertama sekali itu adalah tentang akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang Tuhan, tentang keimanan, tentang kepercayaan. Itulah isi pertama dari Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran itu adalah tentang ibadah, yaitu mahdoh maupun ghairu mahdoh. Mahdoh berarti adalah ibadah yang diwajibkan, ya, ibadah yang diwajibkan seperti sholat, puasa, zakat, naik haji. Itu adalah ibadah-ibadah mahdoh, ibadah yang diwajibkan. Sedangkan ghairu mahdoh itu adalah ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Itulah ibadah dalam Al-Quran tersebut. Kemudian dalam Al-Quran itu terdapat tentang akhlak. Akhlak yaitu adalah tingkah laku, moral. Dalam Al-Quran itu diajarkan tentang akhlak-akhlak yang baik. Kenapa diajarkan tentang akhlak baik? Karena Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dalam Al-Quran diterangkan tentang moral-moral tingkah laku, petunjuk tingkah laku bagi umat manusia itu. Kemudian dalam Al-Quran terdapat isinya tentang muamalah. Muamalah yaitu adalah hubungan manusia dengan manusia. Jadi hubungan muamalah yaitu adalah tentang hubungan manusia dengan manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan juga tentang muamalah, ya, diatur tentang muamalah, tentang hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama sekali itu tentang menyikapi tingkah laku manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian ada lagi tentang jual beli dan sebagainya. Itu adalah tentang muamalah. Kemudian dalam Al-Quran itu tentang kisah, ya, tentang kisah, yang artinya itu adalah tentang riwayat, tentang cerita, tentang sejarah. Sejarah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Seperti dalam Al-Quran itu menceritakan tentang manusia-manusia sombong. Dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Rasul-Rasul Allah SWT. Kemudian dalam Al-Quran itu menceritakan tentang orang-orang saleh. Dalam Al-Quran itu menceritakan tentang orang-orang yang ingkar. Jadi dalam Al-Quran itu ada kisah. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak, ya, anjuran-anjuran tentang menuntut ilmu pengetahuan, tentang pendidikan. Itulah tentang isi kitab Al-Quran. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.